maka kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sampai hamil di luar nikah, jangan kau nikahkan, Pak, karena menutup malu di dunia. Kau lupa hukum akhirat. Gurau aja, jangan serius itu. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah. Sabar, ceramah saya tak lama-lama, 60 menit. Sesuai tertulis di botol 600 ml. Ceramah tak boleh keluar dari tajuk yang sudah ditetapkan panitia. Setiap kita adalah pemimpin. Bapak siap jadi pemimpin? Oh, banyak saingan nih Bapak Bati. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, Pak. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap Bapak akan dituntut di hadapan Allah tentang rakyat yang ada di bawah kekuasaan Bapak. Ini nampaknya hadis untuk bupati, untuk camat, bukan, tapi untuk Bapak. Bapak akan ditanya. Kalau sampai ada ibu ini yang tak pakai jilbab panjang, kita tengok satu-satu. Kalau ada di antara mereka yang rambutnya keluar, ada yang pakai rok pendek, ada yang pakai lipstik 2 inci, ada yang pakai bedak setengah kotak, Bapak akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa banyak perempuan lebih memperhatikan makeupnya daripada akhlaknya? Karena laki-laki banyak lebih perhatian muka daripada budi pekerti. Oh, banyak yang unjuk rasa. Oleh sebab itu saya merasa gembira. Kenapa? Dari mulai ujung tadi disambut oleh anak-anak sekolah sampai berjumpa dengan ibu-ibu, semuanya, bahkan anak kecil pun bertudung labuh berjilbab panjang. Tengok anak kecil kita, jilbabnya panjang. Ini tentulah karena ayahnya adalah orang-orang yang memperdulikan menutup aurat. Betul? Di tempat lain kadang kita ceramah, duduk pula paling depan pakai celana legging. Kita tengok hilang ayat. Tapi di Durai, Masya Allah, tabarakallah, sudah pakai baju kurung, berjilbab panjang, ditutup pula pakai selendang di atas. Oh, karena kepanasan. Allah bisa karena biasa. Kalau dibiasakan dari kecil bertudung, insya Allah sampai gadis, sampai beranak pinak dia akan bertudung. Apa kata orang Melayu? Dari kecil terlenjak-lenjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terlebah tidak. Oleh sebab itu dari kecil inilah dibiasakan dia bertudung. Memang ada beberapa yang tak bertudung, saya tengok rupanya laki-laki. Anak laki-laki yang dibawa emak pengajian teringat masa kecil kita dulu. Bagaimana emak begitu sayangnya. Maka sayang ini adalah bukti kita adalah pemimpin. Kalau sayang bukan berarti dilepas tanpa ikatan. Kalau sayang bukan berarti dibiarkan jauh dari jalan Allah. Sayang maknanya disuruh menutup aurat. Ya ayuhan nabi, wahai nabi Muhammad SAW. Qul li azwajika, katakan pada istrimu. Wa banatika, katakan kepada anak perempuanmu. Wa nisa'il mu'minin, katakan kepada perempuan-perempuan yang beriman. Yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka memanjangkan kerudung. Dulu orang Arab jahiliyah kerudungnya menutup kepala, lehernya nampak. Orang Arab jahiliyah menutup kepala, betisnya nampak. Maka turun ayat, turunkan dari kepala, leher tertutup. Turunkan dari kepala, kaki tertutup. Alhamdulillah, di Durai tak lagi ada orang kepala tertutup, leher terbuka. Dulu banyak orang pakai jilbab, kepala tertutup, leher terbuka. Ingin menunjukkan rantai sebesar rantai sepeda motor. Kejam-kejam undangan, gatal ya. Gatal ya. Kawan nih pula pandai, apa tak gatal, imitasi. Alhamdulillah, insya Allah bapak-bapak ini adalah laki-laki yang akan masuk ke surga. Amin. Kenapa mereka masuk surga? Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan baik, dikasihnya makanan yang halal. Dari hasil apa? Dari hasil buah kelapa. Kenapa tiba-tiba Ustaz ingat kelapa? Itu yang ada di muka mata. Ngasih contoh tak usah jauh-jauh, dekat-dekat aja. Dari mana hasilnya baik? Karena dia pergi ke laut mencari ikan, berkah. Ustaz Somad, dulu awalnya sampan saya ini kecil Pak Ustaz, cuma muat 2 orang. Sekarang banyak Pak, sebesar Titanic. Berkah rezekinya. Kasih anak makan halal, jangan sebabkan hasil curi, hasil bohong, hasil dusta. Datang emak-emak belanja, ditengoknya insang ikan. Oh, ikannya baru ya, merah, rupanya darah kambing dioleskan. Tipu, bohong, dusta. Apa kata Nabi? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami bukan golongan kami. Diletakkan duit 100 juta di bank, tiap bulan diambil untungnya. Riba, haram, suapkan ke anak, otak anak hitam gelap gara-gara makan haram. Maka bagaimana caranya supaya bersih? Ambil tabungan, tarik, masukkan ke Bank Riau Kepri Syariah. Cuma tepuk tangan, siap tak menabung di Bank Riau Kepri Syariah? Awas, yang udah mengatakan siap, jangan ada dusta di antara kita. Kelak semuanya akan dituntut, diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa sejuknya hati menengok anak-anak kecil pakai jilbab, tudung labuh, tudung panjang. Tengok. Angkat anaknya, angkat tangannya. Hai guys. Rupanya dia tak peduli. Masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ustaz Somad, tolong bacakan doa untuk anak-anak Pak Ustaz. Kata bapak-bapak bertanya kepada saya. Saya bacakanlah doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikanlah anak-anak kami sejuk dipandang mata. Tahu Ustaz Somad apa arti makna sejuk dipandang mata? Tak tahu. Tahu Ustaz Somad apa arti makna sejuk mata kita menengok anak kita? Tak tahu Pak.
Saya punya anak Pak Ustaz, terus kaya, mobilnya mewah, duitnya banyak, rumahnya besar, datang ke rumah bawa kue yang mahal-mahal, tapi mata saya panas menengok dia. Kenapa? Celananya sempit, bajunya sempit, tidak bertudung. Rupanya makna mata sejuk menengok anak-anak, inilah dia. Sejuk mata kita menengok anak kita pakai jubah, pakai peci, pakai jilbab, pakai rok panjang, tertutup auratnya, masih kecil. Kita doakan mudah-mudahan sampai tua, sampai istiqomah dia sampai akhir hayat insyaallah. Anak-anak yang dibawa hari ini pengajian berpanas-panasan, 20-30 tahun akan datang mereka pula yang akan membawa anak cucu mereka. Hari ini mereka berumur 10 tahun, 30 tahun akan datang umur mereka 40. Mereka yang akan jadi pemimpin di Durai, akan menjadi pemimpin di Tanjung Balai Karimun, akan menjadi pemimpin di Provinsi Kepulauan Riau. Amin. Tanggung jawab siapa nih? Tanggung jawab bapak. Bapak. Dari tadi sudah semangat bapak. Bapak dapat harta warisan 2 kali lipat. Betul? Bapak dapat harta warisan lebih banyak daripada perempuan. Bukan berarti Islam itu diskriminatif. Kenapa bapak dapat lebih banyak? Bukan karena Allah lebih muliakan laki-laki daripada perempuan, tapi karena tanggung jawab yang sangat besar ada di pundak bapak. Kalau bapak tak siap jadi laki-laki, berubahlah jadi bencong. Banyak sekarang ini laki-laki tak siap jadi laki-laki. Pasti tanya, kok laki-laki apa perempuan? Sebenarnya Eka perempuan, terjebak di tubuh laki-laki. Ada di Durai macam ini. Kalau ada, tangkap, ikat. Laut dekat kan? Udah campak kan? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Habis 15 menit. Memang kalau kita kepanasan lama terasa memang. Pertama yang ingin saya sampaikan, karena judul ceramahnya setiap kita adalah pemimpin, yang pertama kali adalah pemimpin laki-laki. Kalau sampai anak gadis mau dibonceng orang, Pak, kalau sampai anak gadis mau dibawa laki-laki yang tak mahram, Pak, apalagi sampai gembung masuk angin, Pak, maka kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sampai hamil di luar nikah, jangan kau nikahkan, Pak, karena menutup malu di dunia. Kau lupa hukum akhirat. Jadi kalau sempat dia hamil bagaimana, Pak Ustaz? Tunggu sampai melahirkan. Jangan kau nikahkan. Kalau sampai kau nikahkan dia, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Jangan kau datang kemari lagi. Sangkangin puting beliau. Rupanya drone dari atas. Lah, pergi jauh-jauh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak laki-laki yang menikahkan anaknya yang hamil, maka 4 efeknya. Bapak yang berani menikahkan anaknya dalam keadaan hamil, 4 efeknya. Pertama, kalau nanti anak itu lahir, tidak boleh pakai bin bapaknya. Jadi pakai bin apa? Terserah, apa yang nampak, bin ron. Bapak yang menikahkan anaknya dalam keadaan hamil, kalau nanti lahir anak itu laki-laki, maka anak yang kedua perempuan, ketiga perempuan, keempat perempuan. Nanti anak-anak itu mau nikah, maka si anak laki-laki yang pertama tak bisa jadi wali, karena mereka bukan saudara seayah. Saudara seayah yang bisa jadi wali, sedangkan mereka saudara seemak. Saudara seibu seemak bisa jadi wali? Tak bisa. Yang ketiga, kalau bapak meninggal, maka anak-anak tidak bisa jadi warisan, tak menerima ahli waris, tak menerima warisan, tidak bisa jadi ahli waris. Yang keempat, ditakdirkan Allah lahir anak dari hasil hamil itu anak pertama perempuan, umur 25 tahun dipinang orang. Ketika mau nikah nanti, maka walinya adalah wali dibawa darahnya ke Singapura, tes DNA. Kata dokter di Singapura, ini anak kamu, karena tes darahnya sama, maka darah tak laku darah. Ini anak saya, itu bukan anak kamu. Apa salah saya? Kau mencoblos sebelum hari H. Bapak bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang hamil di luar nikah, bukan tanggung jawab polisi, bukan tanggung jawab Satpol PP, bukan tanggung jawab bupati, tapi tanggung jawab orang tua. Kemana saja dia selama ini pergi, maka dia akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu apa boleh buat tak dapat diulang kembali, tapi yang akan datang mesti kita jaga. Apakah masyarakat Durai, masyarakat yang hadir semua malam, siang, petang, apakah semua yang hadir ini siap menjaga anak-anak kita? Nah, dari bunyinya macam-macam mengamuk, tapi sebetulnya itu adalah ketulusan hatinya, insya Allah. Amin. Lalu kemudian yang perempuan merasa dia bukan pemimpin, karena judul pengajiannya setiap kita adalah pemimpin. Kira-kira perempuan ini pemimpin apa tidak? Banyak pula yang mengaku perempuan adalah pemimpin, karena ketika bapak pergi mencari ikan, bapak pergi memanen sawit, bapak pergi mengambil kelapa, yang tinggal di rumah adalah ibu, maka ibu bertanggung jawab di rumah itu. Kalau sampai anak-anak ibu dibiarkan, maka bapak ibu menanggung dosa. Bapak pemimpin tertinggi, ibu pemimpin kedua. Hari ini ibu yang membawa anak-anaknya, bersyukurlah bu, karena anak-anak ibu ini nanti akan mendoakan ibu di tengah malam. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ajar anak ibu baca Quran, habis maghrib ke isya, matikan TV, matikan handphone, matikan gadget, stop semuanya, 45 menit mengaji. Guru mengaji saya yang pertama bukan ustadz, yang menunjukkan saya alif di atas, alif di bawah, alif depan bukan ustadz, bukan ulama. Guru mengaji saya adalah emak kandung saya. Maka dimanapun saya ceramah hari ini, pahalanya mengalir ke makam almarhumah emak saya. Ibu, kalau mau anaknya sampai mati, sampai tua, mengalir pahala ke makam ibu, lapang kubur ibu, terang kubur ibu. Mulai malam ini, malam Jumat, start hari Kamis malam Jumat ini, habis maghrib nanti, ibu mengajar anak-anak mengaji. Siap?